Izin dosen menyesuaikan izin memenuhi diri Taruna tingkat 3 Politeknik Pangamen Indonesia. Nama Surya Arif Pramono, STB 4992, Prodi Teknik Masyarakatan A. Izin Ibu, di sini saya akan membuat tugas video pemaparan materi untuk mata kuliah Pembinaan dan Pengetasan Anak dengan dosen pengampu Ibu Meti Safanya Simanjuntak. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi perkuliahan dengan judul diversi. Baik, simak videonya. Mohon izin, sebelumnya saya sudah mewawancarai 3 anak yang masih di bawah umur, yang masih duduk di bangku kelas 11 SMK dengan cuplikan video sebagai berikut. Oke, adik-adik minta tolong waktunya. Sebelumnya sama siapa? Mas Arif sama Abdul. Nah, di sini saya mau nanya, tahu diversi atau restoratif justice nggak sebelumnya? Ya. Oh, nah, jadi kebanyakan dari anak-anak di bawah umur itu nggak tahu apa itu definisi dari restoratif justice maupun diversi. Nah, jadi tak jelasin, diversi itu pengalihan proses pidana dari pidana formal ke pidana non formal. Jadi bisa dikatakan istilahnya damai, tapi tetap dari persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban. Nah, kalau udah dijelasin gitu, setuju nggak dengan adanya program restoratif justice? Ini jawaban dari pribadi aja. Kalau dari Masih setuju nggak? Setuju. Alasannya apa kok setuju? Mungkin bisa lanjut dulu, coba sambil dijelasin setuju atau enggak sama alasannya apa. Kalau Masnya setuju nggak? Setuju adanya diversi buat anak di bawah umur yang udah melakukan tindak pidana gitu. Tapi kan merugikan, Mas. Kok setuju, kenapa? Terjadi keributan. Agar nggak terjadi keributan, terus mungkin biar anaknya juga dikasih kesempatan buat lebih baik lagi gitu. Ya. Masih setuju nggak, Mas? Setuju. Alasannya gimana? Supaya anak itu kapok. Iya. Terus kan kalau melakukan hal yang buruk itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk memalukan nama keluarga atau desa. Oke, dari 3 pertanyaan yang saya tanyakan ke adik-adik ini, jawabannya semuanya setuju kalau ada program diversi. Menurut adik-adik itu perlu nggak kalau anak-anak yang udah didiversi kemudian diselesaikan secara damai itu dikasih program pembinaan, itu perlu nggak? Perlu. Jadi biar nggak anaknya itu terus langsung bebas aja ya. Perlu nggak? Alasannya gimana kok perlu? Nah, biar anaknya bisa itu nggak bebas, bisa diatur nggak bebas banget. Kalau yang lain ada yang mau jelasin kok perlu dikasih program pembinaan? Supaya perubahan. Nah, itu poinnya dari pentingnya adanya program pembinaan itu supaya ada perubahan yang signifikan dari anak tersebut. Udah cukup, makasih. Baik, dari cuplikan video tersebut dapat saya simpulkan bahwa ketiga anak di bawah umur belum mengetahui apa itu diversi. Minimnya informasi yang mereka dapat dan minimnya pengetahuan yang mereka punya menyebabkan lemahnya kekuatan mereka ketika berhadapan dengan hukum, dikarenakan mereka tidak tahu apa itu diversi, apa itu pengalihan pidana dari pidana formal menuju ke non formal, kemudian bagaimana teknik pengajuan diversi, kemudian jika diversi itu seperti apa. Ketiga anak tersebut belum mengetahuinya, yang menyebabkan
anak-anak tersebut ketika melakukan tindak pidana itu sangat minim dan sangat lemah jika dihadapkan dengan hukum. Baik, diversi merupakan suatu konsep dalam suatu sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak tanpa melalui proses peradilan yang formal. Fokus dari sistem ini adalah untuk melindungi hak anak yang terlibat dalam tindak pidana, menghindari stigma sosial, serta memberikan kesempatan untuk perbaikan dan rehabilitasi. Sebagai sebuah prinsip hukum yang mengedepankan keadilan restoratif, diversi memberikan alternatif yang lebih humanis dan rehabilitatif, bukan retributif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana anak berusaha untuk tidak memaksakan anak ke dalam proses hukum yang dapat merusak masa depannya. Kemudian pengertian diversi secara terminologi adalah berasal dari bahasa Latin yang berarti peralihan atau pengalihan. Dalam konteks hukum, diversi berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke pidana ke proses yang lebih bersifat mediasi, yang melibatkan korban, keluarga, serta masyarakat dalam upaya penyelesaian. Baik, sering Ibu jelaskan di dalam perkuliahan itu ada yang namanya aktor yang terlibat dalam diversi. Yang pertama adalah anak itu sendiri, kemudian korban, kemudian keluarga, kemudian kepolisian, kemudian jaksa, kemudian masyarakat sekitar. Baik, hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui hukuman yang formal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA telah mendefinisikan bahwa diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Baik, hal yang barusan saya sampaikan itu dapat digarisbawahi sebagai pengertian diversi menurut dasar hukumnya. Kemudian dasar hukum diversi yang lain diatur secara rinci dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pokok untuk pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Baik, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Dalam undang-undang ini yang mengatur pelaksanaan diversi di Indonesia, UU SPPA memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif, bukan hukuman yang bersifat retributif. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang terkait dengan diversi antara lain. 1. Pasal 1 angka 7 menjelaskan yaitu pengertian diversi yang memberikan definisi diversi sebagai dapat digarisbawahi pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Baik, jadi saya jelaskan ya, dari yang didefinisikan itu sudah jelas pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Contoh, ada anak yang melakukan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka anak tersebut dapat dialihkan penyelesaian perkaranya dari proses peradilan pidana formal, contoh dalam kepolisian, jaksa, kemudian diputuskan oleh hakim yang kemudian nantinya akan dibina di lembaga pembinaan khusus anak dalam konteks hal ini, itu dapat dialihkan ke proses di luar peradilan pidana atau dapat dikatakan diselesaikan secara kekeluargaan atau damai. Namun harus dengan kesepakatan kedua belah pihak antara korban yang dirugikan dengan keluarga. Kemudian dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur
bahwa dalam penyelesaian perkara pidana anak, penyidik, jaksa, dan hakim wajib untuk mempertimbangkan diversi sebagai salah satu alternatif penyelesaian yang lebih sesuai dengan karakteristik anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa diversi harus dipertimbangkan sejak awal, bahkan dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Sebelum perkara dibawa ke pengadilan, hal ini memberikan fleksibilitas bagi pihak penegak hukum untuk lebih dahulu mengevaluasi apakah kasus tersebut layak untuk diselesaikan melalui mekanisme diversi ataukah perlu dilanjutkan melalui proses hukum yang formal. Pentingnya pertimbangan diversi sejak tahap penyidikan adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh keterlibatan anak dalam proses hukum yang panjang dan kompleks. Diversi dapat diterapkan apabila anak belum terlalu banyak terlibat dalam tindak pidana atau jika perbuatan anak merupakan pelanggaran ringan yang tidak merugikan masyarakat secara signifikan. Nah, baik, jadi pertimbangan dasar apakah anak suatu orang pelaku dapat diberikan diversi atau tidak itu salah satunya ada dua pertimbangan. Yang pertama itu anak belum terlalu banyak terlibat dalam tindak pidana atau anak baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua merupakan pelanggaran ringan yang dinilai tidak merugikan masyarakat secara signifikan. Selain itu, prinsip keadilan restoratif juga menjadi dasar bagi penegak hukum untuk mencari jalan keluar yang lebih rehabilitatif dan berbasis pada pemulihan daripada sekedar menghukum anak. Ini adalah upaya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologisnya. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewenangan pada jaksa untuk mengajukan diversi dalam perkara anak yang dituntut pidana, baik dalam tahap penyidikan maupun penuntutan. Jaksa memiliki peran penting dalam menentukan apakah perkara anak tersebut dapat diselesaikan secara lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan. Namun, pada tahap penuntutan, jaksa harus mempertimbangkan apakah tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut tergolong dalam kategori yang dapat diselesaikan melalui diversi, seperti pelanggaran ringan atau pertama kali. Jika demikian, jaksa dapat mengajukan usulan diversi dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu 1. Kondisi sosial ekonomi anak. Bagaimana latar belakang keluarga dan masyarakat anak. Yang kedua, keinginan korban. Apakah korban bersedia untuk berdamai atau memberikan ganti rugi? Yang ketiga, kemampuan rehabilitasi. Sejauh mana anak memiliki peluang untuk dipulihkan tanpa melalui hukuman yang lebih keras. Dalam konteks ini, jaksa juga berfungsi sebagai penghubung antara sistem peradilan pidana dan proses mediasi yang dilakukan antara pihak korban dan pihak pelaku yang bersangkutan. Proses ini dapat melibatkan konseling restitusi atau ganti rugi atau program-program rehabilitasi yang bertujuan untuk mendukung pemulihan anak dan memperbaiki perilakunya di masa depan. Kemudian dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga dijelaskan pula dan diatur pula bahwa hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan diversi dalam tahap persidangan. Pasal ini menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang ada dalam perkara anak, seperti jenis tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, serta karakteristik anak tersebut. Jika hakim memutuskan bahwa proses diversi lebih bermanfaat bagi anak dan tidak merugikan kepentingan umum, maka hakim dapat memberikan keputusan untuk menyelesaikan perkara melalui diversi. Proses ini melibatkan mediasi antara anak dan korban dengan melibatkan pihak keluarga, aparat sosial, dan pihak lain yang relevan untuk mencari solusi yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan. Kemudian tujuan dari diversi, yaitu tujuan utama dari penerapan diversi adalah untuk melindungi hak anak yang terlibat dalam tindak pidana dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang kembali dalam masyarakat tanpa terbebani oleh label kriminal. Adapun tujuan-tujuan diversi secara lebih rinci adalah yang pertama adalah melindungi hak anak. Diversi bertujuan untuk melindungi hak anak agar tidak terjebak dalam proses hukum yang dapat merusak masa depannya. Yang kemudian kedua, menghindari stigma sosial. Proses peradilan yang formal dapat menimbulkan stigma sosial yang merugikan bagi anak. Kemudian yang ketiga adalah keadilan restoratif.
Diversi menekankan pada pemulihan hubungan antara anak yang bersalah dan korban. Ini berarti ini bukan hanya tentang penghukuman anak, tetapi lebih kepada usaha untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Kemudian yang keempat adalah mengurangi beban pengadilan. Proses diversi juga membantu meringankan beban sistem peradilan karena tidak semua perkara anak perlu diselesaikan melalui pengadilan. Kemudian yang kelima, mencegah anak terjerat dengan sistem peradilan pidana. Salah satu tujuan utama dari diversi adalah untuk menghindari anak terjebak dalam sistem peradilan pidana yang lebih keras dan dapat merusak masa depan mereka. Proses pelaksanaan diversi itu bagaimana? Nah, dijelaskan proses atau tahapan pelaksanaan diversi itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan penyidikan. Pada tahap ini, penyidik dapat mengusulkan kepada jaksa atau hakim untuk mempertimbangkan diversi, terutama jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tadi disebutkan tindak pidananya ringan dan anak itu bukan suatu residivis atau baru pertama kali melaksanakan tindak pidana. Yang kedua, tahap penuntutan oleh jaksa. Jaksa dapat melanjutkan kasus ini ke pengadilan atau mengusulkan diversi jika tidak memenuhi syarat untuk mengikuti proses ini. Tahapan yang ketiga adalah tahap persidangan. Baik, jika kasus sampai pada tahap persidangan, hakim memiliki wewenang untuk melakukan diversi. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa kelayakan kasus untuk diselesaikan melalui mediasi antara anak dan korban yang tentunya melibatkan pihak keluarga, lembaga sosial, dan aktor yang berkaitan dengan proses diversi. Kemudian yang keempat, jenis penyelesaian diversi. Penyelesaian diversi dapat berupa mediasi antara kedua belah pihak, baik antara anak dan korban, kemudian pemberian restitusi atau ganti rugi, konseling, atau bentuk rehabilitasi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Baik, setelah mengetahui definisi diversi, apa itu diversi, saya akan memberikan 2 contoh studi kasus dalam cuplikan video yang saya ambil dari YouTube tentang anak yang masih di bawah umur yang terbukti melakukan tindak pidana. Berikut cuplikan videonya. Seorang anak di bawah umur diamankan warga setelah kedapatan mencuri makanan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Ya, dan naas pelaku tertembak saat penangkapan dan dilarikan ke rumah sakit. Rabu siang, SF, 14 tahun mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, Pekanbaru. Ia terkena peluru dari pistol mainan atau airsoft gun milik anggota Polres Kepulauan Meranti. Ya, sebelumnya SF diamankan warga setelah kedapatan mencuri makanan lantaran kelaparan. Selanjutnya SF diserahkan warga ke kantor polisi sektor Rangsa Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti hari Minggu lalu. Karena masih di bawah umur, pelaku tidak ditahan dan menunggu penjemputan orang tua. Namun saat di ruang pemeriksaan, SF justru mencuri telepon genggam milik anggota polisi hingga terjadi aksi pengejaran. Karena melawan, polisi berusaha menakut-nakuti namun tidak sengaja menembak pelaku. Internal kita tadi malam itu setelah kejadian, kemarin itu setelah kejadian kita langsung amankan personilnya, kita bawa di Polres, kita periksa pemeriksaan awal. Pagi ini sudah sampai di Polda, ya untuk penanganan Propam Polda. 3 orang. Bersimpuh di hadapan ibunya, seorang anak pelaku kejahatan meminta maaf karena harus berurusan dengan polisi atas kasus pencurian. Seorang anak ditangkap polisi lantaran tertangkap tangan mencuri uang dengan masuk rumah warga. Pelaku mengakui tindakan nekatnya dilakukan karena dalam pengaruh alkohol pasca pesta minuman keras bersama teman-temannya. Pelaku diketahui masih berstatus pelajar dan terdaftar di sekolah negeri. Oleh karena itu, pihak keluarga pelaku meminta maaf dan memohon untuk kasus ini diselesaikan secara damai. Korban akhirnya menyetujui penyelesaian dengan kekeluargaan. Meski demikian, pelaku dikenakan wajib lapor sebanyak 2 kali seminggu ke Mapolsek Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur selama 3 bulan ke depan. Jadi saya harap kepada orang tua
kita sama-sama jadi orang tua dan punya anak, tolong anaknya diawasi dan dididik pergaulannya, khawatir terjadi seperti ini. Karena Pak Iqbal ternyata sebelum terjadi percobaan pencurian tersebut dia agak mabuk sedikit. Pengaruh miras berarti? Betul, miras. Polisi mengimbau para orang tua lebih ketat dalam mengawasi anak agar tidak terpengaruh lingkungan yang menjurus ke tindakan kriminal. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Nah, itu merupakan 2 contoh studi kasus tentang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dan kemungkinan bisa dilakukan diversi. Kemudian tahapan terakhir dari diversi yaitu adanya program pembinaan. Baik, yang saya tanyakan juga kepada ketiga anak tersebut, setuju tidak jika setelah program diversi itu adanya program lanjutan yaitu program pembinaan? Dan ketiga anak tersebut menjawabnya dengan setuju dengan urgensi yang pertama untuk mengubah sikap dan perilaku pelaku tindak pidana menjadi lebih baik ke depannya. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki potensi yang luar biasa. Namun, dalam perjalanan hidupnya tidak sedikit anak yang terjerumus ke dalam tindak pidana. Baik karena pengaruh lingkungan, masalah pribadi, karena faktor ekonomi yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Sebagai langkah preventif dan rehabilitatif, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui pembinaan spiritual dengan program mengaji untuk anak yang melakukan tindak pidana. Kenapa saya membuat program pembinaan mengaji? Karena menurut saya mengaji adalah landasan dasar seorang anak atau landasan dasar suatu individu agar keimanannya, ketakwaannya itu lebih kuat. Dengan keimanan dan ketakwaan lebih kuat akan menjauhkan anak itu ke hal-hal yang negatif, ke hal-hal yang jalannya salah, karena lebih dekat kepada Allah, lebih dekat diajarkan untuk patuh pada orang tua dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Kemudian program ini bertujuan untuk memperkuat iman dan akhlak anak-anak serta memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari agar mereka tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif. Hal ini juga dapat mengubah keimanan dan akhlak anak tersebut supaya menjadi lebih baik ke depannya. Dapat disimpulkan bahwa diversi merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan adanya diversi, anak diharapkan dapat memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya yang telah dibuat tanpa harus melalui sistem peradilan pidana yang formal, proses hukum yang dapat merusak masa depannya. Melalui dasar hukum yang kuat yang sudah dijelaskan seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem diversi di Indonesia ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih humanis dan lebih rehabilitatif. Baik, dapat diingat walaupun demikian, implementasi diversi memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk penegakan hukum, keluarga, masyarakat sekitar, untuk memastikan bahwa prinsip keadilan restoratif dapat tercapai dengan optimal. Baik, sekian pemaparan materi terkait diversi yang saya sampaikan. Mohon izin, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi yang menonton. Kemudian video ini dapat menjadi perbaikan izin Ibu untuk nilai UAS di mata kuliah pembinaan dan pengetasan anak. Terima kasih.